Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi materi berikutnya ya untuk masalah gangguan sistem pernafasan, gangguan kebutuhan oksigenasi yang disebabkan oleh faktor infeksi. Tadi sudah kita bahas tentang ISPA. Nah, ini kita bahas lagi tuberkulosis. Ini sebenarnya tuberkulosis itu apa? Ini juga infeksi ya di bagian paru-paru, di bagian paru-paru, di bagian apa? Di bagian bronkus ya. Kok nggak namanya bronkitis? Bedanya apa? Bronkitis atau infeksi di bronkus itu penyebabnya bukan bakteri ini. Kalau ini khusus ya. Tuberkulosis itu penyebabnya khusus, namanya Bacterium tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Kalau selain itu menginfeksi masuk di bronkus namanya bronkitis. Tapi kalau penyebab Mycobacterium tuberculosis maka ini adalah TB paru atau tuberkulosis namanya. Terkenalnya adalah TB paru ya. Nah, ada khusus ya, tuberkulosis ini kuman yang berat ya. Bentuknya kuman ini seperti batang ya, hijau seperti ini ya, bentuknya seperti ini. Tapi ini sulit dibunuh ya. Sifat kumannya ini tahan terhadap asam, gangguan kimia dan fisik ya. Tahan hidup pada udara kering dan dingin ya. Dorman artinya dalam kondisi kita lemah maka dia akan berkembang pesat ya, sehingga bisa kambuh ya. Tidak bisa mati ya. Kemudian bersifat aerob, yaitu hidupnya senang di tempat yang banyak oksigen, makanya dia akan berkembang dengan cepat ketika dia berada di paru-paru yang di situ banyak sumber oksigennya ya, gitu. Nah, gejalanya ketika pasien itu mengalami gangguan tuberkulosis ini batuk ya. Jadi batuknya itu kronis ya. Kalau tadi ISPA itu batuk gejalanya akut, maka dia batuk itu lebih dari 2 minggu. Batuknya batuk berdahak dan panjang ya, lebih dari 2 minggu. Nah, itu tanda-tanda bahaya ya. Nah, kemudian karena batuknya sering dan lama, maka bisa menyebabkan sesak nafas atau dyspnea, anoreksia, malas makan, dan berat badannya cepat turun. Ya, kalau batuk itu mau makan susah sehingga berat badannya turun ya. Dan sputumnya ini berwarna hijau atau purulent atau kuning ya, kental. Nah, ini. Jadi batuknya itu ada dahaknya, warnanya hijau dan atau kuning ya. Jadi gejala klinisnya demam tinggi, batuk, sesak nafas, nyeri dada, dan Malaysia itu bisa berubah anoreksia ya, tidak masuk makan, berat badan turun, sakit kepala, meriang, nyeri otot, dan keringat mahal. Ya, ini pun juga bisa menyebar ya. Jadi selain di paru-paru dia akan bisa menyebar ke kulit ya, TB kulit, ada tulang, otak, dan sebagainya. Bisa jadi kemana-mana komplikasinya ya. Nah, pemeriksaan penunjangnya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini TB paru? Tadi kita lihat dulu berapa lama. Kalau lebih dari 2 minggu, wah ini risiko ya. Coba dicek secara fisik, yaitu auskultasi suara nafas. Suara nafasnya ronki, kasar, nyaring. Nah, kalau dicek dengan pemeriksaan ronsen radiologis ya, ada bercak-bercak awan bekas ini di ini ya, paru-parunya ini warnanya putih, ini harusnya hitam ya, ini ada putih, ini tandanya ada cairan di situ ya, ini tanda infeksi atau inflamasi di bronkusnya. Kemudian pemeriksaan laboratorium darah, ini kita bisa lihat leukositnya meningkat, yaitu sel darah putih
akan meningkat, tanda infeksi itu leukositnya meningkat. Kemudian tanda yang jelas juga dari sputum atau dahak ya. Dahak ini kalau dicek di lab laboratorium maka ditemukan kuman BTA ya, atau bakteri tuberkulosis ya. Nah, kriteria dikatakan positif yaitu jika sekurang-kurangnya ditemukan 3 batang kuman bakterium tuberkulosis pada satu sediaan, maka dikatakan oh ini positif TBC, TB paru atau tuberkulosis. Nah, tes yang lain juga ada namanya tes tuberkulin. Ini disuntikkan 0,1 cc tuberkulin intrakutan, maka nanti akan dicek setelah 2-3 hari ada pembengkakan enggak atau indurasi ya. Kalau pemberontakannya itu lebih dari 10 mm maka dikatakan positif. Artinya bahwa pasien sedang atau pernah terinfeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, ini misalnya yang lain. Nah, bagaimana penataan asal sudah diketahui pasien mengalami tuberkulosis, maka sekali lagi TB paru ini tidak mudah ya dibunuh ya, sehingga perlu kombinasi beberapa obat dalam jangka waktu tertentu yang cukup panjang ya. Ya, obat tunggal aja bisa menyebabkan resistensi atau kekebalan pada bakterinya ya. Perlu 2 macam obat atau lebih. Nah, jenis obatnya ini INH atau isoniazid, rifampicin dan seterusnya ya. Nah, pengobatannya ada jangka 6 bulan atau 9 bulan. Minimal kan 6 bulan atau 9 bulan ya. Diberi minum obat secara rutin terus-menerus sampai 6 bulan atau 9 bulan. Tidak boleh ada berhenti. Nah, kalau dia berhenti aja sehari maka harus diulang. Nah, ini betapa beratnya nih ya, bakterinya ini sangat kuat ya. Harus butuh kombinasi dan waktu yang rutin yang panjang ya. Sehingga seringkali juga pasien karena sering obat, juga karena batuk, mual, muntah, malas makan ya, daya tahan tubuh menurun, bisa juga kondisinya semakin tidak baik sehingga nanti kadang-kadang berhenti ya. Nah, pencegahnya dengan vaksin BCG supaya tidak jadi TB paru, maka sejak bayi sudah divaksin, namanya vaksin BCG ya. Nah, sekarang masalah keperawatannya apa kalau seperti ini? Berarti masalah keperawatannya adalah bersihan jalan nafas tidak efektif atau pola nafas. Bersihan jalan nafas dari mana? Dari adanya sekret atau sputum atau cairan dari peradangan atau infeksi pada bronkus. Itu menyebabkan jalan nafas saluran itu mengalami gangguan atau tersumbat oleh cairan, maka dikatakan bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini masalah pernafasannya ya. Jadi nanti harus dibersihkan. Kemudian juga masalah bisa jadi pasien punya masalah penataan regimen terapi tidak efektif. Ini adalah pengobatan tidak efektif ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa 9 bulan, 6 bulan harus obat terus. Nah, itu sangat berisiko pasien itu tidak tahan untuk rutin 6 bulan sampai 9 bulan. Bisa karena kondisi yang turun atau imunitas yang menurun atau karena sudah mual ya dengan obat ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak seimbang nutrisi, karena efek terapi dari obat tadi adalah mual muntah ya, malas makan ya, sehingga pasien jadi kurus ya. Ini berisiko ketidakseimbangan nutrisi ya. Nah, untuk bersihan jalan nafas dianjurkan banyak minum, suruh batuk efektif ya untuk dikeluarkan. Ya, kalau butuh terapi tambahan bisa dari nebulizer ya. Dilakukan penguapan, masukkan obat, diuapkan masuk ke dalam hidung ya, sehingga nanti habis itu batukkan keluar lagi. Kemudian kalau tidak regimen terapi tidak efektif ya, beri penjelasan obat, jadwal, efek samping ya, harus pentingnya continue obatnya itu harus continue ya, untuk mulut dan hidung ketika bersin ya, sehingga nanti bisa berhasil sampai
waktu yang ditentukan. Kalau masalah nutrisi maka kita perlu banyak anjurkan makan sedikit sering, beri suplemen nutrisi cair yang mudah masuk ya sehingga kebutuhannya terpenuhi, berikan makan kesukaannya, cara penyajian yang baik sehingga nanti bisa terpenuhi ya. Oke, saya kira begitu materi yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.